Uhu. Oha gakusei semuanya. Yuhu, kembali lagi bareng Sensei yang paling kece sejagat YouTube. Jadi, kali ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang sangat-sangat menarik, yaitu alien. Oh, makhluk luar angkasa ya, Sensei? Yap, alien atau makhluk luar angkasa, atau uji-ujin, atau private pang, atau ya apapun kalian nyebutnya lah ya. Nah, apakah mereka beneran ada? Atau cuma mitos aja? Di video kali ini, kita bakal bahas konsep alien dari salah satu anime yang baru-baru ini hype banget, yaitu Dan. Terus, kita juga bakal lihat apakah keberadaan alien itu mungkin secara biologis atau tidak. Kalian pasti juga penasaran kan? So, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, pertama kita bakal bahas tentang bagaimana alien itu digambarkan di anime Dan. Buat kalian yang belum tahu, anime ini bercerita tentang dua karakter utama, yaitu Momo Ayase dan Ken Takakura. Mereka sama-sama anak SMA. Tapi yang bikin seru, mereka punya pandangan yang berbeda tentang dunia supranatural. Momo ini percaya banget sama hantu dan makhluk-makhluk gaib. Bahkan, neneknya aja wadah makhluk-makhluk gaib. Walaupun ya nggak mirip nenek sih. Sedangkan Ken Takakura yakin bahwa alien itu ada. Nah, karena perbedaan pandangan ini, mereka berdua akhirnya taruhan. Paper, scissors. Momo bakal buktiin kalau hantu itu nyata, sementara Ken bakal ngebuktiin kalau alien itu nyata. Nah, yang lucu adalah mereka malah ketemu dengan hal yang paling enggak mereka percayai. Momo yang nggak percaya alien malah ketemu dengan alien yang suka berburu pisang. Dan Ken yang nggak percaya hantu malah ketemu hantu yang larinya gila cepet banget. Nenek-nenek lagi. Nah, alien dalam Dan digambarkan dengan desain yang unik dan kocak. Kadang absurd banget. Ada yang menyerupai makhluk humanoid, tapi ada juga yang bentuknya benar-benar nggak masuk akal. Bahkan banyak banget referensi Ultraman. Nah, gimana sih kira-kira bentuk alien di dunia nyata kalaupun dia ada? Nah, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Let's go. Mereka itu, alien-alien hantu itu, bukan sekedar antagonis, tapi punya peran yang bikin ceritanya lebih kompleks dan lucu. Di satu sisi, mereka mengancam, tapi di sisi lain, mereka juga kocak banget. Aliennya berburu pisang coba. Momo dan Ken dalam ceritanya harus menghadapi makhluk-makhluk ini, dan mereka seringkali berakhir dalam situasi yang gak terduga, lucu, tapi juga berbahaya. Nah, kombinasi antara elemen supernatural dan alien di anime Dan dibikin secara fresh dan unik dibandingkan anime-anime lainnya. Anime ini juga berhasil ngasih plot twist yang menarik soal konsep alien. Bukan cuma makhluk yang datang dari luar angkasa untuk invasi, tapi mereka juga punya agenda yang rumit dan misterius. Contohnya nyari pisang. Jadi, kalau kalian belum nonton Dan, ini adalah rekomendasi wajib buat kalian yang suka anime dengan tema supernatural, alien, dan tentu saja komedi. Nah, alien di anime Dan bener-bener ngebuat Sensei berpikir, gimana ya bentuk aslinya kalau beneran ada di dunia nyata? Dan emang ada? Nah, itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Iklan sejenak. Di channel ini, Sensei juga membahas banyak sekali soal OSN biologi yang bisa kalian cek di playlist berikut. Atau, kalian bisa klik card yang ada di pojok kanan atas untuk mengakses playlistnya. Sensei juga membuka program tryout dan kelas gratis untuk kalian yang ingin mengikuti. Kalian bisa chat aja ke nomor WA di bawah untuk cek jadwal pelatihan, TO, atau kelas gratis terbaru. Karena program-programnya diadakan secara rutin. Sensei, gimana dengan gakusei dari bidang selain biologi? Oh, so nih. Wakarimashita.
Untuk itu, Sensei juga sedang berkolaborasi dengan Sekolah Olimpiade untuk melaksanakan pelatihan, TO, dan kelas gratis yang diadakan secara rutin untuk semua bidang OSN. Silahkan kunjungi Instagram Sekolah Olimpiade untuk info lebih lanjut. Berbagai keuntungan lainnya bisa juga dicek di deskripsi video ini. Hai, sekian iklan singkat dari Sensei. Kembali lagi ke topik. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besarnya. Apakah mungkin secara biologis alien itu ada? Nah, jawabannya mungkin lebih rumit ya daripada yang kita kira. Tapi secara teori, alien itu mungkin saja ada. Dari sudut pandang sains, alam semesta kita tuh luas banget. Ada miliaran galaksi dan masing-masing galaksi punya miliaran bintang. Nah, di sekitar bintang-bintang itu ada planet yang mungkin aja mirip dengan bumi. Salah satu teori yang paling populer adalah konsep zona layak huni, atau yang sering disebut sebagai Goldilocks Zone. Ini tuh adalah area di mana planet berada cukup dekat, tapi juga cukup jauh dari bintang induknya. Sehingga suhu di planet itu memungkinkan adanya air yang berbentuk cair. Nah, salah satu elemen kunci untuk kehidupan seperti yang kita kenal di bumi tentu saja adalah air. Kunci kemenangan adalah Air, siapa bisa menguasai, air. itulah yang menang. Lihatlah Planet-planet lain yang tidak berada pada zona Goldilocks. karena Air tidak dalam bentuk cairan, mereka tidak punya kehidupan. jadi Air, adalah kunci. Kalau kalian ingat teori evolusi biokimia, zat organik seperti protein yang merupakan komponen dasar kehidupan bisa dibuat lewat reaksi kimia dari zat-zat anorganik di dalam air. Nah, dari sini para ilmuwan percaya bahwa sangat mungkin ada planet lain yang memiliki kondisi serupa dengan bumi. Yang berarti mungkin aja ada kehidupan di luar sana. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kita udah menemukan beberapa planet yang berpotensi berada di zona layak huni ini. Tapi masalahnya, kita belum punya bukti langsung. Sampai sekarang, kita belum pernah menemukan makhluk hidup di luar bumi. Tapi, mengingat betapa luasnya alam semesta, peluangnya sangat besar. Dan nggak cuma soal air atau zona layak huni, bisa aja kehidupan di luar sana nggak memerlukan syarat yang sama dengan kita. Mungkin ada makhluk yang bisa hidup di lingkungan yang ekstrim, atau lingkungan yang sangat panas, sangat dingin, dan sebagainya. Bahkan di tempat yang nggak ada oksigen, sama seperti bumi. Kalau kalian ingat Archaea, mereka adalah kelompok prokariot yang bisa hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Di bumi sendiri, kita juga biasa menyebutnya sebagai ekstremofil, yang biasanya hidup di dasar laut, yang sangat dalam, di kawah vulkanik, dan sebagainya. Nah, jadi secara ilmiah, kemungkinan adanya kehidupan lain di luar sana itu besar banget. Walaupun kita belum punya bukti yang konkret. Para ilmuwan masih terus mencari dan berharap suatu hari kita bisa menemukan tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Apakah mereka terlihat seperti alien di Dandadan? Ya mungkin aja. Siapa tahu kita bakal ketemu alien Ultraman ya. Atau mungkin bentuk mereka jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Nah, kalau bicara soal kehidupan lain di luar sana, seperti apa sih bentuk mereka? Apakah bakal mirip kayak Ultraman? Atau malah lebih sederhana? Nah, banyak banget ilmuwan yang percaya bahwa bentuk kehidupan di luar bumi yang paling mungkin itu adalah berbentuk seperti bakteri atau mikroorganisme yang sederhana. Kenapa? Karena mikroorganisme adalah bentuk kehidupan yang paling dasar dan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim. Di bumi sendiri, kehidupan pertama kali muncul itu adalah kehidupan berbentuk mikroorganisme yang hidup miliaran tahun sebelum kehidupan yang lebih kompleks berkembang. Jadi, kemungkinan besar kalau kita menemukan alien pertama kali, mereka mungkin akan berupa makhluk-makhluk kecil yang sederhana, kayak bakteri. Ini bisa terjadi di tempat-tempat seperti Mars atau di lautan es yang ada di Jupiter dan Saturnus, terutama di bulan-bulannya, seperti Europa atau Enceladus.
yang diyakini punya samudera cair di bawah lapisan es tebal mereka. Wow. Tapi di sisi lain, kehidupan juga bisa berkembang jadi makhluk yang lebih kompleks lewat mekanisme evolusi seperti di bumi. Kalau planet lain punya kondisi yang mendukung dan evolusinya itu mendapatkan waktu yang cukup dan panjang, mungkin aja ada makhluk yang lebih besar dan lebih pintar daripada kita. Mungkin mereka nggak akan mirip manusia, tapi mereka pasti punya adaptasi yang sesuai dengan lingkungan atau planet mereka. Seperti yang kalian lihat di film A Quiet Place ya. Mungkin mereka punya banyak tangan atau hidup tanpa oksigen, atau ya seperti monster-monster di A Quiet Place, tidak punya mata. Siapa yang tahu? Oke, jadi kesimpulannya, alien itu secara biologi mungkin banget ada. Karena alam semesta kita sangat luas dan kemungkinannya itu cukup besar. Mungkin bentuknya nggak seperti yang kita bayangkan, tapi ya masih bisa menemukan kehidupan mikroorganisme aja itu udah hebat banget di luar bumi ya. Gimana menurut kalian? Apakah alien itu beneran ada? Atau cuma khayalan aja? Atau mungkin kalian pernah lihat langsung? Komen di bawah. Jangan lupa like dan share, serta subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sore Dewa. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.